Perkenalkan, nama saya John Musa Basabesi. Saya dengan NIM 161231097 sebagai dokter hewan penguji. Saya Delia Setiarabani dengan NIM 161231103 di sini sebagai dokter hewan pabrik obat. Perkenalkan, nama saya Nalita Fitria dengan NIM 161231101 di sini perannya sebagai dokter hewan pemerintah. Perkenalkan, saya Arina Bintang Kolbi dengan NIM 161231100 di sini sebagai dokter hewan praktik. Perkenalkan, nama saya Vina Tunka Ramadhani dengan NIM 161231099 sebagai dokter hewan penanggung jawab pembuatan obat. Selamat siang, dok. Siang, dengan Bapak siapa? Saya Sultan. Untuk kucingnya? Namanya Bonbon. Bonbon ini jenis kelaminnya apa ya, Pak? Ini Benar, bobot terakhirnya. obat akhir saya itu baru itu 338. Iya. Benar datang dengan keluhan apa, Pak? Jadi gini, saya itu akhir-akhir itu lihat si Bonbon itu kayak sering garuk-garuk gitu. Dan saya lihat kulitnya juga kok kemerahan, luka juga kan juga seperti itu. Sudah berapa lama, Pak? Akhir ini mungkin sekitar 1 minggu lalu. Buat area di garuknya itu biasanya di sebelah mana? Sih, yang saya tutup di area atas sana, terus di tengah gitu. Ya. Mungkin kita akan pemeriksaan fisik dahulu ya, Pak. Untuk mengetahui lebih lanjut. Setelah dilakukan anamnesis, dokter hewan praktik melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui kondisi fisik kucing Bonbon. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik yang cenderung menunjukkan hasil yang normal, dilakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan etiologi penyakit kulit. Tes awal berupa wet lamp dan juga scraping, namun tidak menunjukkan adanya parasit. Sehingga selanjutnya dilakukan pemeriksaan berupa tap smear, yaitu sampel diambil dengan selotip transparan yang ditempel dan dipijat perlahan pada area lesi kulit telinga dan wajah, lalu selotip ditempelkan pada preparat kaca, diwarnai gimsa dan diamati di bawah mikroskop cahaya dengan perbesaran 100 kali. Dan pada hasil pemeriksaan tap smear, telah ditemukan jamur Microsporum species. Untuk mengonfirmasi lebih lanjut, sampel kulit diinkubasi pada media kultur SDA, dan setelah masa inkubasi muncul pertumbuhan koloni jamur. Oke, baik Bapak, jadi setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan scraping atau biasanya untuk mengkorkan kulit pada area yang terluka, kita juga sudah melakukan blood test untuk mengetahui infeksi kulit. Jadi kita tidak menemukan adanya parasit lain, ada mutu, tidak ada seperti itu. Namun ketika kami tes menggunakan inkubasi media, ini ditemukan tumbuh jamur di area luka ini, ada jamur yang namanya Microsporum. Jadi kucingnya terdiagnosis dermatofitosis akibat jamur Microsporum. Iya, dan Bapak bisa lihat kita sudah temukan dari luka itu kita inkubasi di media kultur dan ditemukan adanya jamur. Jadi kita memutuskan untuk pemberian terapi berupa obat obatan terbaru. Dan nanti obatnya bisa dioleskan di area yang terluka dalam 2 minggu. Nanti jika dia belum baik bisa dibawa ke kita. Ini kita terus memberikan obat, nanti kita urus dengan informasi dan jika sudah kita akan kabari untuk pemberian obat. Setelah menginformasikan kepada owner terkait penyakit dan diagnosis yang diderita oleh kucing Bonbon, dokter hewan praktek menuliskan resep obat untuk terapi kucing Bonbon, lalu diserahkan kepada dokter hewan penanggung jawab pembuatan obat. Dokter hewan praktek menjelaskan terkait resep yang telah ditulis, lalu dokter hewan penanggung jawab pembuatan obat melakukan penghitungan resep sebelum diserahkan kepada dokter hewan pabrik obat. Dokter hewan pabrik obat yang bertanggung jawab dalam proses pembuatan obat. Dalam kasus ini akan dibuat obat dengan sediaan semi-solid atau ungwentum atau biasa juga kita sebut dengan salep, dengan memperhatikan segala aspek melalui berbagai uji yang dilakukan dalam proses pembuatannya. Uji yang pertama dilakukan adalah uji organoleptik yang merupakan pengujian bau, warna, dan tekstur. Selanjutnya yaitu uji viskositas yang digunakan untuk menyatakan daya tahan dari suatu cairan untuk mengalir. Semakin tinggi viskositas suatu bahan akan semakin besar tahanannya. Lalu juga dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui bahan aktif terdistribusi merata atau tidak, sehingga tidak menimbulkan iritasi ketika digunakan. Uji homogenitas bisa dilakukan melalui 2 cara, yaitu dengan kaca atau dengan kertas perkamen. Hasil pemeriksaan yang homogen ditandai dengan tidak adanya gumpalan pada hasil pengolesan dengan struktur yang rata dan memiliki warna yang seragam. Selanjutnya dilakukan pengujian pH untuk mengetahui keamanan sediaan obat semi-solid saat digunakan sehingga tidak menimbulkan iritasi pada kulit dengan melihat tingkat keasaman dari suatu sediaan obat. Hasil pengawasan kemudian diberikan kepada pihak pemerintah oleh dokter hewan penanggung jawab obat. Pemerintah melalui dokter hewan yang telah ditugaskan melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap distribusi dan penggunaan obat.
Setelah semua proses terlampaui, dokter hewan penanggung jawab obat memberikan kepada owner obat yang telah jadi dan memberikan penjelasan terkait penggunaan obat.